Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas time value of money ya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar kembali atau yang nggak ikut KP materi time value of money ini. Oke, nah pertama kita akan bahas terlebih dahulu konsep time value of money. Intinya, kita ini menginvestasikan uang pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Artinya, konsep time value of money ini sangat penting nih buat kalian kalau mau membicarakan berapa uang kalian nanti di masa depan kalau kalian tabung dengan tingkat pengembalian atau bunga berapa persen gitu. Ini penting banget nih, nanti kalau kalian mau ngatur-ngatur nih, kira-kira sampai kapan kamu mendapatkan uang sekian untuk nikah, untuk beli mobil, untuk beli rumah. Nah, itu kalian udah bisa siapin memakai konsep time value of money ini. Nilai uang saat ini lebih baik daripada mendapatkan uang dengan jumlah yang sama di masa mendatang. Oke, artinya dalam konsep time value of money ini, uang yang sekarang ini nilainya lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang atau masa depannya gitu. Misalnya hari ini tahun 2024. Uang 10.000 di tahun 2024 akan sangat berarti dan nilainya berharga dibanding dengan nilai 10.000 di 2034 nanti 10 tahun kemudian. Karena apa? Karena ada inflasi. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, dulu itu harga gula ya, harga kentang, sayur mayur, garam itu nggak nyampe 1.000 rupiah. Bayangkan, sekarang aja 1.000 udah nggak dapet teman-teman. Ini bahkan kentang per kilo 250 rupiah, wortel per kilo 200 rupiah. Sekarang udah nggak dapet teman-teman. Karena apa? Karena mungkin pada saat zaman ini, zaman tahun 1980 mungkin ya, atau 70, itu nilainya sangat berarti teman-teman. Artinya, sekarang ini tahun 2024 250 rupiah nggak berarti lagi untuk beli kentang per kilo gitu. Makanya di sini semakin lama atau semakin eh, uang yang kita pegang di masa depan itu nilainya itu akan turun akibat inflasi. Maka dari itu nggak heran nih, dulu harganya 10.000 tapi sekarang udah harganya 15.000. Dan penaikan harganya itu pelan-pelan teman-teman, nggak cepet. Makanya kita nggak sadar bahwa harganya itu naik. Bayangkan deh, sekarang nasi goreng aja kayaknya nggak ada dapet 10.000. Padahal dulu, seingatku tahun 2015 itu ada 10.000. Sekarang aja nggak ada 10.000. Adanya 14.000, 15.000, 16.000. Naiknya secara pelan-pelan sampai kita nggak sadar gitu. Nah, cash flow dari time value money ada tiga, yaitu single amount, annuity, sama mixed stream. Kita bahas satu-satu. Single amount artinya itu rumusnya ini seperti yang ditera di PPT ini ya. Kalau misalnya single amount itu dia menabung sekaligus langsung teman-teman. Artinya dia itu kamu punya uang dan uangnya keseluruhan uang tersebut kamu tabung atau kamu investasikan. Itu namanya single amount. Contoh, Yana baru saja mendapatkan bonus sebesar $50. Jika ia ingin menabung uang tersebut dengan bunga sebesar 2%, berapa besarnya nilai uang tersebut 8 tahun kemudian? Kita masuknya di rumus future value ya. Kita masuk ke $50 dikali 1 plus 2% pangkat N 8 tahun ya. Dapatnya $59. Berarti kalau misalnya kita tabung $50 dengan bunga 20%, dalam 8 tahun kita akan mendapatkan kenaikan $9. Totalnya 59. Itu single amount. Lanjut anuitas atau annuity, itu ada dua. Pertama adalah ordinary annuity dan kedua adalah annuity due. Perbedaannya adalah ordinary annuity atau konsep anuitas ini, kalau sebelumnya single amount itu kita menabung secara keseluruhan uang yang kita punya, kalau annuity kita tabung secara bertahap dengan nominal yang sama tiap tahunnya. Ingat, nominal yang sama tiap tahunnya kita bayarkan.
Artinya, dalam konsep anuitas, pembayarannya tiap tahun itu sama. Contoh kita punya uang $50. Terus kita nggak mau, kita pakai konsep anuitas, kita tabung, kita cicil, kita bayar per tahunnya 10.000. Berarti dalam 5 tahun kita bayar per tahunnya tiap tahunnya 10.000. Sorry, $50 ya tadi ya, berarti 10. Ya, 10. Nah, berarti 10 dolar tiap tahun yang kita investasikan. Sekarang ada dua jenis nih, ordinary annuity sama annuity due. Bedanya letak pada setiap awal dan setiap akhir tahun. Biasanya ketika kita bayar uang, kita cicil uang, itu bisa kita bayarnya setiap akhir tahun atau setiap awal tahun kita bayarin. Misal kamu punya uang mau investasi nih, kamu bayarnya atau kamu terimanya gitu ya, setiap akhir tahun atau setiap awal tahun. Nah, kalau misalnya nanti di soal ada setiap akhir tahun, kita pakainya adalah ordinary annuity due. Cara gampangnya kita lihat dari abjad O. O itu kan kalau di huruf gitu ya, huruf abjad berada di akhir ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O, ordinary, berarti dia setiap akhir tahun. Kalau annuity due, kita lihat abjad D. D itu kan di abjad awal. Berarti A, B, C, D, D di awal. Berarti annuity due itu rumus untuk setiap awal tahun. Nanti akan lebih terang atau lebih memahaminya ketika membahas problemnya. Intinya teman-teman catat dulu nih ada rumusnya ya. Kita lanjut midstream. Nah, setelah kita bahas annuity, single amount, ada midstream. Midstream ini adalah konsep pembayaran atau penerimaan cash flow yang dilakukan setiap tahun, namun dengan cash flow yang berbeda-beda. Kalau anuitas dengan cash flow yang tetap dan sama nominalnya, tetapi kalau midstream itu cash flow-nya itu nominalnya itu berbeda-beda. Sama seperti anuitas, punya ordinary annuity dan annuity due, midstream juga punya. Namanya setiap akhir tahun dan setiap awal tahun. Kalau setiap akhir tahun, dia itu cash flow-nya itu bedanya di pangkatnya itu N-1. Kalau awal tahun, bedanya itu pangkatnya itu N-0. Itu bedanya ya, perlu kalian pahami karena di soal bisa aja apakah dia memakai setiap akhir tahun atau setiap awal tahun. Nah, ini juga ada materi time per year interest is compounded. Artinya, pastikan kita tahu ya, kita pernah pelajari bahwa bunga yang dibayarkan itu bisa aja semi-annually, quarterly, triwulan dalam tahun, per tahun. Nah, ini is compounded ini sama konsepnya kalau kita terima atau bayar bunga, itu apakah dia semi-annually atau quarterly. Kalau misalnya seperti itu, kita memakai rumusnya yang compounded, interest compounded. Contoh, Aliwang ingin mendepositkan uangnya di bank Wang. Ia depositkan sebesar $500. Dengan bunga 7% dibayarkan setiap 2 kali. Berapa uang Aliwang jika ia mendepositkannya selama 5 tahun? Kita mendapatkan uang $500, kita masukkan ke rumus, lalu mendapatkan keterangan kalau bahwa bunganya dibayarkan semi-annually. Artinya sesuai dengan fungsi atau rumus yang di atas ini, R bagi M, bunga dibagi 2 dan M kali N, pangkat M kali N. M itu adalah jumlah yang dibayarkan berapa kali ya. Kebetulan di sini 2 kali, makanya dia bagi 2 dan N-nya dikali 2. Nah, kalian masukin rumus, hitung kalkulator, dapatlah $705 yang akan didapatkan oleh Aliwang ketika nanti dibayarkan secara compounded. Itu ya. Oke, kita akan bahas langsung ke problem. Problem ya. Problem untuk yang problem 6. Kalian boleh buka modul kalian ya. Oke. Oke, kita buka modul dulu. Nah, kita lihat di problem time value of money, kita masuk ke problem 6. Nah, di sini kita akan bahas problem 6, Busway.
Jadi di sini Busway adalah perusahaan yang menjual berbagai roti isi. Pada akhir tahun 2023, Busway berencana untuk membuka cabang baru di daerah Peak 2, mengingat semakin berkembangnya daerah tersebut. Namun, sayangnya dana yang dimiliki Busway masih belum mencukupi. Busway memiliki dana sebesar 1,5 M ya, 1 miliar 500 juta, dan berencana untuk melakukan investasi pada salah satu instrumen. Biasanya ada 3 instrumen atau 3 alternatif. Di sini ada 3 alternatif ya teman-teman. Di soal ujian juga seperti itu, ada 3 alternatif. Oke, kita bisa masuk ke Excel-nya. Jadi pertama-tama itu kita udah punya dana, kita mengetahui dananya itu 1,5 M ya. 1,5 M. Karena itu bisa kita lihat dananya 1,5 M gitu ya. Kita tulis lama tahunnya investasi adalah 3 tahun. Kita cek. Nah, kalau kita lihat di sini pada akhir tahun 2023 dia ingin ini ya, buka cabang ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman lihat, biasanya di masing-masing alternatif ini punya N-nya ya. Kebetulan di sini karena udah diketahui N-nya 3 tahun nih, kebanyakan. Ini juga N 3 tahun. Maka dari itu kita menuliskannya di sini adalah N 3 tahun. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke alternatif 1. Alternatif 1 kita baca. Alternatif 1 kita menginvestasikan dana yang dimiliki setiap akhir tahun. Nah, menginvestasikan dana yang dimiliki setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan tingkat pengembalian 11%. Ini artinya apa? Artinya kita akan menggunakan rumus anuitas. Rumus anuitas yang ini nih. Rumus anuitas yang ini, tapi bingung nih mau pilih yang ordinary atau nitidu. Kembali lagi kita baca di soal. Dia ada setiap akhir tahun. Berarti setiap akhir tahun kita mau pakai yang mana? Ayo, ordinary atau nitidu? Yap, yang benar adalah ordinary. Kenapa? Karena ordinary kan setiap akhir tahun ya. O itu di abjad di akhir, maka kita menggunakan rumus ordinary annuity. Gitu ya. Nah, di ordinary annuity kita udah tahu kita mau pakai rumus itu, tinggal kita masukin ke perhitungan gitu. Ini biar aku cepet aja ya, jadi aku udah aku tulis, tinggal aku kasih warna aja. Jadi di sini punya keterangan gitu ya. Dananya 1,5 M, R-nya 11% gitu ya. Maka dari itu kita bisa masukin beberapa keterangan gitu ya dari data yang udah kita baca dari problem soalnya. Untuk alternatif 1 ordinary annuity kita udah mengetahui gitu. Otomatis kita isi dulu nih keterangannya ada apa aja gitu ya. Nah, ini keterangannya. Ini aku tulis ini dulu. Nah, ini. Oke. Nah, pertama itu punya cash flow 500 juta. Nah, cash flow ini dapat dari mana nih? 500 juta. Padahal dananya punya 1,5 M. Ini cash flow, teman-teman. Cash flow itu sama aja dengan total dana bagi N. Ya. Berarti itu sama aja dengan 1,5 M dibagi dengan 3 ya. Nah, ini 1,5 M ini dibagi 3 tuh. Jadi dapatlah 500 juta. Ingat cash flow itu harus, kalau rumus anuitas harus ada cash flow, dan cash flow-nya itu rumusnya total dana bagi N gitu. Gitu ya. Nah, kalau udah tahu kita mau pakai rumus yang mana, kita mau pakai rumus yang ini nih, maka kita masukin aja ke dalam perhitungan. Jadi pertama ini kita gitu ya.
Ini juga kita hitamin. Nah, didapatlah ini fitur rumusnya. Selanjutnya kita mau masukin rumus ini dengan angka yang udah kita dapetin gitu ya. Kita masukin aja di sini. Op. Nah, 500 juta kali 1 plus 11R itu adalah 11%, pangkat 3 kurang 1 bagi 11%. Lanjut, kita bisa dapetin perhitungan lagi 3,3421 hitungan dari ini ya. Cuman kalau kalian mau hitung langsung pakai kalkulator gitu ya, kan ini kan kita mau ambil dulu nih 4 angka. Itu boleh atau langsung pakai kalkulator aja. Hasil perhitungan ini kan pasti banyak angka komanya ya di belakang ini gitu. Boleh langsung kaliin aja. Gitu ya. Nah, lanjut, sesudah itu kalian bisa dapetin hasilnya ini adalah nih, 1.671.050.000. Itu untuk alternatif 1, ordinary annuity ya. Ordinary annuity. Lanjut, berarti kita udah dapetin ini, kita kasih tanda dulu. Tanda ini ya. Nah, tanda ini. Lanjut kita mau isi yang problem alternatif kedua. Kita baca dulu. Alternatif kedua itu adalah kita menginvestasikan seluruh dana yang dimiliki. Investasi seluruh dana yang dimiliki. Nah, ada kata kuncinya nih. Pada awal tahun 2004 dengan tingkat pengembalian 12% per annually, investasi jatuh tempo 3 tahun kemudian. Seluruh dana yang dimiliki, dia investasi langsung gitu, nggak investasi berurut, nggak investasi secara bayar tiap tahun, bukan, tapi dia langsung. Berarti kita pakai yang mana nih? Single, annuity, atau midstream? Ayo, jawabannya adalah single ya. Karena kalau single itu sesuai dengan namanya single, sendiri, langsung gitu ya, nggak ada tiap-tiap tahun, nggak ada, langsung aja di hari itu juga. Maka dari itu kita tahu kita akan menggunakan rumus future value yang ini. Oke. Nah, seperti biasa kita masukin dulu ke perhitungan. Dalam perhitungan ini kita masukin dulu. Oke. Nah, alternatif kedua. Oke. Di sini kita punya data 1,5 M dananya. Returnnya itu 12% ya. Maka dari itu kita bisa masukin dengan rumus future value alternatif 2 dengan rumus single amount gitu ya. Nah, kita pertama isi dulu deh. Ini ada datanya apa aja. Alternatif 3 belum. Nah, di sini kan datanya udah ada nih. 1,5 M PV-nya gitu ya, atau dana sekarang punya R tingkat pengembalian 2%, N-nya 3. Seperti biasa gitu ya. Kalau misalnya udah dapet data, kita tinggal masukin ke rumus gitu. Nah, rumusnya kita lihat dulu. Di sini future value. Nah, rumusnya ini. Future value alternatif 2 sama dengan PV kali 1 plus R pangkat N. Nah, berarti kita bisa dapetin, masukin ke rumus lagi. 1,5 M ini kita kaliin dengan 1 plus 12% R-nya pangkat 3 ya. Nah, lanjut lagi. Ini berarti nah, ini hasilnya. Kalau teman-teman nanti hitung ya, itu bakalan dapat 1,4049 gitu ya. Lanjut hitung kita sampai dapetin dengan nilai angka yang benar gitu ya. Nah, dapatlah future value alternatif yang kedua adalah 2.107.350.000 rupiah. Oke. Ini biasanya kalau hasil perhitungan kalkulator kalian itu bakalan beda kalau kalian itu kaliin langsung di sini, karena di sini dia kaliin dengan ini ya 1,4049 gitu.
Berarti kan dia hasilnya segini. Tapi kalau kalian kalian langsung pakai kalkulator ini tanpa ada pembulatan per angka koma, pasti hasilnya beda. Gitu ya. Nah, itu untuk feature alternatif, feature value alternatif 2 kita menggunakan single mount. Oke. Lanjut, kita mau baca untuk yang problem alternatif 3. Kita baca dulu alternatif 3. Alternatif 3, kita menginvestasikan dana yang dimiliki pada instrumen deposito dengan arus kas yang berbeda. Nah, udah dapat nih cash flow yang berbeda. Setiap akhir tahun, oke, udah dapat dua kata kunci lagi nih. Tingkat pengembaliannya 13%. Maka dari itu, di sini biasanya dikasih tabel nih kalau misalnya arus kasnya berbeda. Ada 3 tahun arus kasnya ini yang berikut ini. Oke. Totalnya ini teman-teman. Total ini harus sama dengan 1,5 M. Biasanya nanti di soal ujian ini nih nggak dikasih tahu nih. Biasanya dia tanda tanya. Nah, itu yang perlu kita cari lagi ya. Oke, kalau udah tahu ini adalah apa? Arus kas yang berbeda dan akhir tahun, sekarang kita lihat definisikan pakai rumus yang mana. Ini ya, midstream. Karena midstream itu kita bayar atau terima uang setiap akhir tahun atau awal tahun dengan cash flow yang berbeda. Kebetulan di sini karena adalah arus kas yang berbeda setiap akhir tahun, berarti kita pakai setiap akhir tahun dengan pangkat N-1. Oke, nah kita kembali ke soal. Kita bikin dulu. Nah, alternatif 3. Kita bikin dulu nih dananya apa aja tuh. Oke. Terus alternatif 3. Midstream setiap akhir tahun kita pakainya. Oke, tadi udah diketahui ya. Ada beberapa uh, data gitu. Oke. Nah, punya R 13% dan nanya 1,5 M. Oke. Nah, seperti biasa, nanti kita akan isi menggunakan tabel juga gitu ya, menggunakan tabel juga. Di sini kita pakai tabel dulu. Nah, ini udah ada ketahuan nih. Bentar, aku mau bikin tabelnya dulu. Oke, nah. Oke. Nah. Oke, tabelnya di sini ya. Kita isi dulu. Kalian bikin tabel seperti ini. Sambilan kita isi dulu tahunnya ada 3. Arus kasnya kita copy aja dari soal, udah dapet gitu ya. Ini harusnya totalnya itu, kalau kamu mau totalnya gitu ya. Ini harus 1,5 M totalnya. Future value interest factor. Nah, di sini ada rumus juga. Itu adalah pakai rumus yang tadi yang di soal ini yang di PPT tadi. Yang 1 plus R pangkat N minus 1. Nah, ini kita dapatlah kayak gini nih. 1 plus R, R-nya 13%, pangkat N, N-nya itu 3 dikurang 1. Sama dengan sekian. Oke. Ini hasil ini kalian kaliin dengan 550 juta. Nanti dapatnya adalah gini. Tuh. Tuh ya, 702 juta. Begitu pula dengan selanjutnya. Ini kalian cari juga future value-nya berapa, terus kalian kaliin. Nah, kalau udah kalian jumlahin, sum, dapatlah ini. Dapatlah future alternatif 3 yang ini. Oke. Nah, simple ya. Jadi time value ini simple. Alternatif 1, 2, dan 3 udah kita kerjain barengan. Udah dapet nih yang warna kuning. Sekarang keputusan decision. Kita memutuskan mau pakai mana. Kita ini dulu deh. Kita lihat dulu. Nah, ternyata keputusan investasi alternatif 1 adalah 1,671. Ini dapat dari mana? Dapat dari ini nih. 1,671.
2 miliar ini dapat dari ini, 1 miliar ini dapat ini. Oke. Nah, kalau kita lihat konsepnya itu adalah kita harus mencari paling gede. Nah, kalau di sini paling gede adalah ini ya. Tuh, ini yang paling gede. Maka dari itu keputusannya adalah hop. Nah, maka alternatif investasi yang sebaiknya dipilih oleh Baswe adalah alternatif kedua, karena dapat memberikan hasil future value tertinggi dibandingkan alternatif investasi lainnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau future value di time of money kita cari yang paling gede. Tapi kalau misalnya di materi leasing, barusan kemarin kita bahas gitu ya, itu kita carinya PV, present value yang paling kecil. Oke, itu bedanya. Oke, itu aja pembahasan problem. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar lagi untuk problem berikutnya. Mohon bisa baca-baca lagi, latihan-latihan lagi ya. Atau mau mengulang lagi videonya boleh juga, bisa kalian ulangi. Terima kasih buat teman-teman yang udah memperhatikannya. Semoga kalian bisa sukses ya untuk soal ini di ujian nanti. Thank you teman-teman, sampai jumpa di kelas nanti.